makanan yang setiap hari disajikan. Secara konsep, ini terdengar seperti kebijakan yang sangat baik. Anak-anak mendapatkan gizi yang lebih baik, orang tua sedikit terbantu, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia diharapkan meningkat. Tapi beberapa bulan terakhir ini muncul berbagai berita yang membuat masyarakat mulai bertanya. Ada dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah, ada sekolah yang mengeluhkan kualitas makanan, ada distribusi yang terlambat, bahkan muncul perdebatan mengenai besarnya anggaran program ini. Pertanyaannya, Apakah masalah-masalah ini hanya kesalahan teknis yang wajar terjadi pada program berskala besar, atau justru menunjukkan bahwa masih ada kelemahan yang mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaannya? Kalau dipikirkan lebih jauh, memberikan makanan kepada jutaan anak setiap hari itu bukan pekerjaan yang sederhana. Ini bukan soal memasak, tetapi soal membangun sistem yang mampu menjamin keamanan pangan, kualitas gizi, distribusi, pengawasan, dan evaluasi secara konsisten. Kalau salah satu bagian dari sistem itu tidak berjalan dengan baik, dampaknya bukan hanya makanan yang terlambat atau kualitasnya menurun. Dampaknya bisa menyangkut kesehatan anak-anak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan keberhasilan program itu sendiri. Jadi, video ini kita tidak hanya membahas apakah MBG itu baik atau buruk. Kita ingin melihat apakah sistem yang dibangun sudah cukup kuat untuk menjalankan kebijakan sebesar ini. Jika muncul dugaan keracunan makanan, banyak orang langsung menyalahkan makanan yang dibagikan. Padahal kalau dianalisis lebih dalam, penyebabnya bisa berasal dari banyak tahapan. Bisa dimulai sejak pemilihan bahan baku. Kalau kualitas bahan kurang baik, resiko tentu semakin meningkat. Setelah itu ada proses penyimpanan. Apakah bahan disimpan sesuai standar? Lalu proses memasak. Apakah semua petugas memahami standar keamanan pangan? Selesai di situ, makanan kemudian harus didistribusikan ke banyak sekolah dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. Semakin panjang waktu distribusi, semakin besar tantangan menjaga kualitas pangan. Persoalan MBG bukan hanya soal makanan, tetapi soal rantai pengelolaan yang sangat panjang. Jika satu mata rantai saja bermasalah, dampaknya bisa dirasakan oleh tujuan penerima manfaat. Disinilah muncul pertanyaan yang perlu dijawab melalui evaluasi. Apakah standar operasional benar-benar diterapkan secara konsisten di seluruh daerah? Apakah pengawasan dilakukan secara berkala? Dan apakah setiap kejadian langsung ditindaklanjuti agar tidak terulang? Kalau evaluasi hanya dilakukan setelah masalah muncul, berarti sistemnya masih bersifat kreatif. Padahal yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu mencegah masalah sebelum terjadi. Hal lain yang menjadi sorotan adalah besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program ini. Nilainya sangat besar karena mencakup jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dalam kebijakan publik, anggaran yang besar bukan berarti salah, tetapi semakin besar anggaran, semakin tinggi pula tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat tentu ingin mengetahui bagaimana mekanisme pengadaan bahan makanan dilakukan, bagaimana penyedia dipilih, bagaimana kualitasnya diawasi, apa indikator keberhasilan program ini, dan bagaimana evaluasi dilakukan jika muncul masalah. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan berarti masyarakat tidak mendukung program pemerintah. Justru karena anggaran yang digunakan berasal dari uang negara, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut dikelola. Kalau transparansi berjalan dengan baik, kepercayaan publik akan meningkat. Sebaliknya, jika informasi kurang terbuka, masyarakat akan lebih mudah berspekulasi. Akibatnya, fokus pembahasan bergeser dari tujuan program menjadi persoalan tata kelola. Karena itu, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Dalam pendidikan kewarganegaraan, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga negara, termasuk hak memperoleh pangan yang layak dan kesehatan. Dari sisi inilah, MBG merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara. Namun, memenuhi hak warga negara bukan sekedar menghadirkan program. Negara juga berkewajiban memastikan program tersebut berjalan secara efektif, aman, dan tepat sasaran. Sinilah
inilah prinsip good governance menjadi penting. Pemerintah harus mampu menjalankan kebijakan dengan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta membuka ruang untuk evaluasi. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran sebagai pengawas dalam demokrasi. Kritik yang berbasis data bukanlah bentuk penolakan terhadap negara, melainkan bentuk partisipasi warga negara agar kebijakan terus menerang diperbaiki. Artinya, hubungan pemerintah dan masyarakat seharusnya bukan saling mengalahkan, tetapi saling mengoreksi demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Baik, setelah kita lihat dari berbagai sisi, kita dapat menyimpulkan bahwa persoalan utama MBG itu bukan terletak pada tujuan programnya. Tujuannya itu sangat jelas untuk meningkatkan gizi anak Indonesia dan juga membangun sumber daya manusia yang lebih baik. Justru tantangan sebenarnya itu terletak pada bagaimana tujuan tersebut diterjemahkan menjadi sistem yang mampu berjalan secara konsisten di seluruh Indonesia. Program sebesar ini juga membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari penyediaan bahan pangan, tenaga kesehatan, pengelolaan dapur, sekolah, pemerintahan daerah, maupun pemerintahan pusat. Namun jika koordinasinya tidak berjalan dengan lancar, maka sama saja masalah terus-menerus datang. Itu evaluasi juga harus dilakukan secara terbuka. Setiap kasus harusnya menjadi pelajaran untuk memperbaiki sistem, bukan sekedar dianggap sebagai kejadian yang selesai setelah diberitakan. Kita sebagai mahasiswa, kita perlu melihat kebijakan secara objektif. Kita bisa mendukung tujuan programnya, tetapi pada saat yang sama tetap kritis terhadap pelaksanaannya. Karena dalam negara demokrasi, kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang terbuka terhadap evaluasi dan terus diperbaiki berdasarkan data serta pengalaman di lapangan. Jadi pertanyaan besarnya itu bukan lagi apakah MBG perlu dilanjutkan atau tidak, melainkan bagaimana memastikan program ini benar-benar aman, efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi Indonesia.